Shalom Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan menggunakan pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau di pagi hari ini kami boleh kembali datang, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan masih beri dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau membaca firman-Mu. Tuhan tolong mampukan kami agar kami boleh mengerti dan mempraktekkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema hari ini, Kamis 28 Juli 2022 adalah 3 kata, mintalah, carilah, ketoklah. Dengan bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayatnya ke-10. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Temukanlah 3 kata yang menjadi prinsip doa menurut Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Ketiga kata yang menjadi prinsip doa adalah mintalah, carilah, dan ketoklah. Temukan juga janji Tuhan dari ketiga kata tersebut. Janji Tuhan bagi orang yang meminta, maka Tuhan akan memberi kepadanya. Janji Tuhan bagi orang yang mencari, maka Tuhan mengizinkan orang tersebut mendapatkan apa yang ia cari. Janji Tuhan bagi orang yang mengetok, maka Tuhan akan membukakan pintu atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Pertanyaannya adalah, kita meminta kepada siapa? Mencari kemana? Dan mengetok pintu siapa? Semua jawaban pertanyaan di atas adalah mengarah kepada Tuhan. Tentulah mula-mula kita meminta kepada Tuhan lewat doa yang sungguh-sungguh, yang disertai dengan kerendahan hati di hadapan Allah, bukan kepada pimpinan, saudara, teman, tetapi yang pertama-tama meminta kepada Tuhan. Misalnya Abraham dan Sarah yang pada akhirnya dikaruniai seorang anak oleh Allah. Meskipun Abraham sempat menunduk dan tertawa dan berkata dalam hatinya, mungkinkah seorang anak laki-laki dilahirkan dari seorang yang sudah berumur 100 tahun? Dan mungkinkah Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan seorang anak? Alkitab mencatat dalam Kejadian 17 ayat 15-17, ayat 21-22, Abraham dan Sarah memperoleh anak pada tahun depannya. Artinya bahwa janji Tuhan tidak dibatasi oleh usia dan keterbatasan manusia, sebab kuasa Allah melampaui analisa manusia sehebat apapun dia. Pertanyaan berikutnya, mencari kemana? Mencari di sini mula-mula mencari petunjuk atau kehendak Tuhan atas pergumulan hidup atau masalah atau kesulitan dan kesusahan yang sedang dihadapi. Mencari di sini merupakan upaya yang serius, fokus mencari Tuhan dan kebenarannya agar dapat mengenal Tuhan dengan benar, mengerti jalan-jalan Tuhan dan rencananya atas hidup kita, dan mengetahui kunci mengalami berkat Tuhan. Misalnya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mengetok di sini pun suatu tindakan yang tidak jemu-jemu untuk selalu mengetok tanda kutip pintu surga agar segala berkat rohani pada waktunya akan dicurahkan. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang terpenting dari ketiga kata di atas adalah bukan pada aktivitas meminta,
mencari dan mengetoknya, melainkan pada tindakan Tuhan, yaitu maka akan diberikan kepadamu, maka kamu akan mendapat, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak hanya sanggup berfirman dan berjanji, Tuhan juga sanggup menggenapi firman dan janjinya. Dari uraian singkat di atas, nampak jelas bahwa Allah tidak ingkar janji bagi mereka yang taat, percaya, dan berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Amin. Apakah komitmen kita untuk kita lakukan? Pertama, kita berdoa dengan memperhatikan ketiga kata, yaitu mintalah, carilah, dan ketoklah, sambil memegang janji Tuhan atas ketiga kata tersebut. Kedua, kita belajar mempercayai Allah di setiap musim hidup kita, sebab kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ketiga, kita terus-menerus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkannya. Mari kita bagikan kebenaran ini kepada anggota keluarga, komsel, jemaat, teman, agar mereka memberi diri menjadi seorang murid Kristus yang terus berdoa dan bersekutu dengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahwa firman-Mu hari ini, agar kami berdoa dengan benar, meminta dengan benar, mencari dengan benar, dan mengetok pintu surga dengan benar, agar kami dalam pandangan Tuhan tidak salah dalam hal berdoa. Berdoa bagi setiap orang yang mengikuti 4M hari ini, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka ya Tuhan, sesuai dengan cara dan waktunya Tuhan, sebab kami percaya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, sakit mereka, perekonomian mereka, serta pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Tolong dan kuatkanlah kami semua dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, agar kami dimampukan bertahan dan keluar sebagai pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.